Oke, kemarin kita membahas tentang divisi tenaga kerja di bab 1. Sekarang kita masuk bab 2. Prinsip yang memberi kesempatan pada divisi tenaga kerja. Pembagian kerja ini yang menghasilkan begitu banyak keuntungan pada mulanya bukanlah hasil kebijaksanaan manusia yang memperkirakan dan bermaksud untuk mencapai kekayaan umum yang diakibatkannya. Hal ini merupakan konsekuensi yang perlu, meskipun sangat lambat dan bertahap dari kecenderungan tertentu dalam sifat manusia yang tidak mempunyai kegunaan yang luas, kecenderungan untuk mengangkut, menukar, dan menukar satu barang dengan barang yang lain. Oke, jadi Adam Smith menganggap bahwa pembagian kerja ini pada awalnya bukan berdasarkan dari pemikiran manusia. Ini dituliskan tadi, eh, bukan hasil kebijaksanaan manusia, bukan hasil dari pemikiran manusia, tapi sebenarnya alami. Jadi tidak dibuat-buat, tapi sebenarnya alami karena pada akhirnya manusia akan menemukan cara yang paling mudah untuk melakukan sesuatu. Apakah kecenderungan ini merupakan salah satu prinsip asli dalam sifat manusia yang tidak dapat dijelaskan lebih lanjut? Atau apakah yang tampaknya lebih mungkin terjadi? Hal itu merupakan akibat-akibat yang diperlukan dari kemampuan nalar dan ucapan. Hal itu tidak menjadi bahan penyelidikan kita saat ini. Namun sorry, hal ini umum terjadi pada semua manusia dan tidak ditemukan pada ras hewan lain, yang tampaknya tidak mengetahui kontrak ini maupun spesies selainnya. Dua anjing greyhound saat berlari menuju kelinci yang sama, terkadang terlihat sedang berakting dalam semacam konser. Masing-masing mengarahkannya ke arah temannya atau berusaha mencegatnya ketika temannya mengarahkan ke arah dirinya sendiri. Ini Adam Smith pada titik ini menggambarkan ada hewan yang seakan-akan mereka bisa bekerja sama gitu, membagi tugas. Namun, hal ini bukanlah akibat dari kontrak apapun, melainkan akibat dari persesuaian yang tidak disengaja dari nafsu mereka pada objek yang sama pada waktu tertentu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat seekor anjing melakukan pertukaran satu tulang dengan anjing lain secara adil dan disengaja. Tak seorang pun pernah melihat satu binatang melalui gerak tubuh dan tangisan alaminya, menandakan binatang lain. Ini milik saya, itu milik Anda. Saya bersedia memberikan ini untuk itu. Ketika seekor binatang ingin mendapatkan sesuatu baik dari manusia atau hewan lain, ia tak punya cara lain untuk membujuk selain mendapatkan bantuan dari mereka yang memerlukan jasanya. Seekor anak anjing menjilat bendungannya, dan seekor spaniel berusaha melakukan ribuan atraksi untuk menarik perhatian tuannya yang sedang makan malam, ketika ia ingin diberi makan olehnya. Manusia kadang-kadang menggunakan seni yang sama dengan saudara-saudaranya, dan ketika dia tidak mempunyai cara lain untuk mengajak mereka bertindak sesuai dengan kecenderungannya, berusahalah dengan segala cara yang merendahkan dan menjilat untuk mendapatkan niat baik mereka. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukan hal ini pada setiap kesempatan. Dalam masyarakat yang beradab, ia selalu membutuhkan kerjasama dan bantuan dari banyak orang, sementara seluruh hidupnya tidak cukup untuk mendapatkan persahabatan dengan segelintir orang. Di hampir setiap ras hewan, setiap individu, ketika sudah dewasa, sepenuhnya mandiri, dan dalam keadaan alaminya tidak mendapat bantuan dari makhluk hidup lain. Namun manusia hampir selalu mempunyai kesempatan untuk membantu saudara-saudaranya, dan sia-sia jika manusia hanya mengharapkan bantuan dari kebaikan mereka. Dia akan lebih mungkin untuk menang jika dia dapat menarik minat cinta di diri mereka demi kebaikannya, dan menunjukkan kepada mereka bahwa melakukan apa yang dia minta dari mereka adalah demi keuntungan mereka sendiri. Ini tindakan manipulatif, saya kira begitu. Siapapun yang menawarkan tawaran apapun kepada orang lain, ia mengusulkan akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itulah arti dari setiap tawaran tersebut, dan dengan cara inilah kita saling memperoleh bagian terbesar dari jasa-jasa baik yang kita perlukan. Kita mengharapkan makan malam kita bukan karena kebaikan hati tukang daging, pembuat bir, dan pembuat roti, melainkan karena kepedulian mereka terhadap kepentingan mereka sendiri. Oke, sorry, ini bukan manipulatif. Yang dimaksud pada titik ini belum selesai paragrafnya panjang banget. Yang dimaksud pada titik ini adalah jika ada orang lain yang melayani kita, misal kita datang ke suatu warung makan
Dan lalu ada yang menyediakan kita piring, ada yang menyediakan kita nasi, ada yang menyediakan kita lauk. Dan lalu setelah selesai kita makan, piring kita dicucikan yang kita pakai tadi. Itu bukan karena mereka ingin membantu kita, enggak. Tapi sebenarnya mereka tertuju pada keinginan mereka sendiri, melayani mereka sendiri, yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari hasil dari apa yang mereka lakukan. Kita mengabdi pada diri kita sendiri, bukan pada kemanusiaan mereka, namun pada kecintaan mereka pada diri sendiri. Dan tidak pernah berbicara pada mereka tentang kebutuhan kita, namun tentang kelebihan mereka. Tak seorang pun kecuali seorang pengemis yang memilih untuk bergantung terutama pada kebaikan sesama warga negaranya. Oke, ini masih relevan. Saya sambung kalimat saya yang tadi. Argumen ini membuat Adam Smith lebih condong kepada lingkungan egosentris gitu, di mana lingkungan sosialis itu memiliki keterbalikan. Di lingkungan sosialis orang-orang menganggap bahwa orang lain baik ke dia, yaitu memang karena dia juga baik kepada orang lain gitu. Berbeda halnya dengan egosentris ini. Artinya, seumpama pun kamu tidak baik kepada orang lain, tapi jika ada orang yang baik ke kamu, itu sangat wajar terjadi karena dengan ini, walaupun begitu, karena mereka mendapatkan keuntungan dari harga yang kamu bayarkan. Kita lanjut dulu, siapa tahu ada poin penting lagi. Kita mengharapkan oke, itu sudah. Kedermawanan orang-orang yang berkelakuan baik tentu saja memberinya seluruh dana penghidupannya. Namun meskipun prinsip ini pada akhirnya memberikan kepadanya semua kebutuhan hidup yang diperlukannya, prinsip ini tidak menyediakan dan tidak dapat menyediakannya sesuai dengan kebutuhannya. Sebagian besar kebutuhannya yang sesekali dipenuhi dengan cara yang sama seperti kebutuhan orang lain, melalui perjanjian, barter, dan pembelian, dengan uang yang diberikan seseorang kepadanya, dia membeli makanan. Pakaian lama yang diberikan orang lain kepadanya, ia tukarkan dengan pakaian lama lainnya yang lebih cocok lagi baginya. Atau dengan tempat tinggal, atau dengan makanan, atau dengan uang. Yang dengannya ia dapat membeli makanan, pakaian, atau tempat tinggal sesuai dengan kebutuhannya. Saya kira bahasa Adam Smith lumayan ringan gitu. Ini lumayan mudah untuk dicerna bahwa gambaran yang diberikan Adam Smith pada paragraf ini adalah tentang manusia itu pada akhirnya dia akan melayani dirinya sendiri dan lalu menyesuaikan hidupnya dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga dampak besarnya adalah bahwa dia melayani orang lain, dia melayani dirinya sendiri melalui dia melayani orang lain. Saya kira begitu. Dan itu tidak ditemukan, dan itu unik ditemukan pada manusia menurut Adam Smith, tidak ditemukan pada hewan. Tidak ada hewan yang melakukan pertukaran tulang tadi, dia kasih gambaran begitu, atau pertukaran makanan atau apapun itu. Jika perebutan ya ada. Tapi manusia dia bisa jadi menukarkan makanannya dengan pakaian atau menukarkan pakaiannya dengan tempat tinggal misalnya. Dan itu umum di kalangan manusia. Tapi sebenarnya yang perlu digarisbawahi bahwa berangkat dari keunikan manusia yang ini, maka harusnya itu dieksploitasi lebih dalam demi kebaikan komunitas itu sendiri. Karena melalui perjanjian, melalui barter, dan melalui pembelian, kita saling memperoleh sebagian besar dari jasa-jasa baik bersama yang kita perlukan, maka disposisi truk yang sama inilah yang pada awalnya memberi kesempatan pada pembagian kerja. Dalam suku pemburu atau penggembala, orang tertentu membuat busur dan anak panah misalnya dengan kesiapan dan ketangkasan yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Dia sering menukarnya dengan ternak atau daging rusa bersama teman-temannya. Dan akhirnya dia menyadari bahwa dengan cara ini dia bisa mendapatkan lebih banyak ternak dan daging rusa dibandingkan jika dia sendiri yang pergi ke ladang untuk menangkapnya. Oleh karena itu, karena kepentingannya sendiri, pembuatan busur dan anak panah menjadi urusan utamanya, dan dia menjadi semacam pembuat senjata. Pada titik ini belum selesai paragraf, tapi pada titik ini, Adam Smith lagi-lagi menggambarkan manusia pada akhirnya bisa bekerja sama demi tujuan, yang sebenarnya tujuan itu bukan tujuan komunitas, tapi tujuan dirinya sendiri.
Ada pula yang ahli dalam membuat rangka dan penutup gubuk kecil atau rumah pindahan. Ia terbiasa berguna dengan cara ini bagi para tetangganya yang menghadiahinya dengan cara yang sama berupa ternak dan daging rusa, sampai akhirnya ia tertarik untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya pada pekerjaan ini dan menjadi semacam rumah tukang kayu dengan cara yang sama. Orang ketiga menjadi pandai besi atau tukang anglo. Orang keempat menjadi penyamak kulit atau penata kulit, bagian utama dari pakaian orang-orang liar. Oleh karena itu, kepastian bahwa ia dapat menukarkan seluruh kelebihan hasil kerjanya sendiri yang melebihi konsumsinya sendiri dengan bagian hasil kerja orang lain sesuai dengan kebutuhannya, mendorong setiap orang untuk menerapkan dirinya pada pekerjaan tertentu dan untuk mengembangkan dan menyempurnakan bakat atau kejeniusan apapun yang mungkin dia miliki untuk jenis bisnis tertentu. Jadi, oke. Adam Smith dari setiap paragrafnya saya perhatikan gitu. Setiap paragrafnya, ketika dia ingin memberikan satu argumen, dia mengikutkan contoh nyata dari sudut pandangnya dia tentang kehidupan, dia ikutkan itu di belakang argumennya. Dan dia memang benar masuk akal. Itu cara Adam Smith menulis buku, cara dia melihat satu masalah sehingga masalah tersebut pada akhirnya mampu membantu dia untuk memperkuat argumennya. Dalam paragraf yang terakhir saya baca ini disebutkan bahwa Adam Smith percaya bahwa sebenarnya ini kan masih dari paragraf yang satu ini masih terus didorong ke situ bahwa setiap orang itu akan berguna jika dia mampu melakukan bahkan hanya satu hal saja. Untuk hidup, kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, kita butuh banyak hal. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa melakukan semua itu sendirian. Maka dari itu, jika kita bekerja sama, ini kan kalau nyambung ke bab sebelumnya, jika kita bekerja sama dan fokus pada keahlian kita saja, maka produksi yang kita hasilkan itu bahkan melebihi daripada apa yang kita konsumsi. Anggapannya, jika kita hidup di dalam dunia yang masih berburu, dan jika saya tidak bisa berburu, maka saya akan mencoba untuk mencari pekerjaan lain selain berburu untuk bisa makan. Sehingga orang yang berburu tadi akan memberikan hasil buruannya tadi sebagai bayarannya untuk apa yang saya kerjakan. Dengan begitu saya bisa tetap bertahan hidup. Lanjut. Perbedaan bakat alami pada setiap pria pada kenyataannya jauh lebih kecil dari yang kita sadari, dan kejeniusan yang sangat berbeda yang tampak membedakan orang-orang dari berbagai profesi ketika ia tumbuh dewasa. Dalam banyak kesempatan bukanlah penyebab melainkan akibat dari pembagian kerja. Perbedaan antara karakter yang paling berbeda antara seorang filsuf dan seorang kuli jalanan, misalnya, tampaknya bukan muncul dari alam melainkan dari kebiasaan, adat istiadat, dan pendidikan. Oke. Jika seseorang, Adam Smith berpendapat begini, jika seseorang itu kuat ototnya, kuat fisiknya, maka kemungkinan besar itu bukan dia bawa dari lahir, namun karena dia hidup di lingkungan yang menuntut dia untuk menjadi kuat fisiknya. Begitu juga jika ada orang yang kuat pikirannya, dia tidak dilahirkan dengan pikiran yang kuat itu, namun dia hidup di lingkungan yang menuntut dia untuk menguatkan pikirannya sehingga dia pikirannya kuat. Jadi ini pengaruh eksternal pada orang. Ketika mereka lahir ke dunia dan selama 6 atau 8 tahun pertama keberadaan mereka mungkin sangat mirip, dan baik orang tua maupun teman bermain mereka tidak dapat merasakan perbedaan yang mencolok pada usia tersebut atau segera setelahnya. Mereka mulai bekerja pada pekerjaan yang sangat berbeda. Perbedaan bakat kemudian diperhatikan dan semakin melebar hingga akhirnya kesombongan para sang filsuf bersedia mengakui kemiripan apapun. Namun tanpa kecenderungan untuk menggunakan truk, barter, dan pertukaran, setiap orang pasti sudah mendapatkan sendiri segala kebutuhan dan kenyamanan hidup yang diinginkannya.
Semua orang pasti mempunyai tugas yang sama untuk dilaksanakan dan pekerjaan yang sama untuk dilakukan dan tidak akan ada perbedaan pekerjaan yang dapat menyebabkan perbedaan bakat yang besar. Oke. Jika manusia tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan pertukaran, maka pada titik itu tidak ada yang namanya pembagian kerja, tidak ada yang namanya divisi pembagian kerja. Tapi pada kenyataannya ada, dan pada kenyataannya setiap orang memiliki bakat yang berbeda, sehingga pembagian kerja itu terjadi secara alami. Eh, ada satu kutipan yang pengen saya masukkan di sini, tapi saya masukkan aja daripada lupa. Jadi begini, setiap segala sesuatu yang mencoba untuk merubah sesuatu yang alami biasanya mengeluarkan biaya yang lebih mahal dibandingkan jika mengikuti eh, bentuk alaminya. Begini, jika air itu turun dari atas ke bawah, untuk bisa membuat itu melawan sifat alaminya, membuat air itu naik dari bawah ke atas, maka kita perlu mengeluarkan biaya di sana. Entah apakah air itu diangkat manual dengan orang lain gitu sehingga kita membayar orang itu, ataukah itu diangkat melalui alkon gitu dengan mesin mesin air gitu, pompa air gitu. Jadi ada biaya ketika kita mencoba untuk melawan sifat alami. Itu saya pikir ada satu hal eksplisit yang tidak dituliskan langsung oleh Adam Smith, namun saya memahami dengan cara yang seperti itu. Karena watak inilah yang membentuk perbedaan bakat yang sangat menonjol di antara orang-orang yang berbeda profesi, maka watak inilah yang menjadikan perbedaan itu berguna. Banyak suku hewan yang diakui sebagai spesies yang sama, secara alamiah mempunyai perbedaan kejeniusan yang jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan apa yang sebelum adat istiadat dan pendidikan tampaknya terjadi di antara manusia. Secara alami, seorang filsuf tidak memiliki kejeniusan dan watak yang sangat berbeda dari seorang portir jalanan. Seperti halnya seekor mastiff dari seekor anjing greyhound, atau seekor anjing greyhound dari seekor spaniel. Atau yang terakhir ini dari seekor anjing penggembala. Akan tetapi suku-suku hewan yang berbeda tersebut, meskipun semuanya merupakan spesies yang sama, tidak ada gunanya satu sama lain. Kekuatan mastiff tidak sedikit pun didukung oleh kecepatan anjing greyhound. Saya nggak paham tentang dunia peranjingan ini. Kecerdasan spaniel atau kepatuhan anjing penggembala. Dampak dari kejeniusan dan bakat yang berbeda-beda tersebut, karena kurangnya kekuasaan atau kecenderungan untuk melakukan barter dan pertukaran, tidak dapat dijadikan milik bersama dan tidak sedikit pun berkontribusi pada akomodasi dan kenyamanan yang lebih baik bagi spesies tersebut. Setiap hewan masih berkewajiban untuk mendukung dan mempertahankan dirinya sendiri secara terpisah dan mandiri, tidak memperoleh keuntungan apapun dari berbagai bakat yang dimiliki alam untuk membedakan sesamanya. Sebaliknya, di antara manusia, orang-orang jenius yang paling berbeda bisa berguna satu sama lain. Hasil-hasil yang berbeda dari talenta-talenta mereka masing-masing dengan kecenderungan umum untuk diangkut dengan truk barter dan pertukaran seolah-olah dibawa ke dalam suatu persediaan bersama, di mana setiap orang dapat membeli bagian manapun dari hasil-hasil talenta-talenta orang lain yang ada pada kesempatannya. Oke, bab 2 habis. Pendek saja, hanya 2 lembar. Paragraf terakhir ini masih sama dengan paragraf-paragraf sebelumnya, bahwa Adam Smith menguatkan argumennya dengan cerita-cerita yang itu lumrah lumrah terjadi pada orang lain. Orang lain lumrah melihat itu, seringkali orang lain melihat itu, sehingga dengan begitu dia membawa pembacanya, membawa orang yang membaca tulisannya pada satu titik kesimpulan yang sama yang didapatkan oleh Adam Smith. Argumennya adalah tentang bahwa pembagian kerja itu sebenarnya walaupun tidak diatur untuk dibagikan begitu,
Itu akan terjadi secara alami. Tidak perlu ada tindakan dari luar, itu akan terjadi secara alami. Tidak perlu ada intervensi dari luar, saya kira begitu. Walaupun tanpa intervensi dari luar, pembagian kerja akan secara alami terjadi. Itu yang ingin disampaikan Adam Smith pada bab kedua. Oke, selanjutnya kita akan baca bab ketiga. Tapi saya berhenti di sini dulu.